Baik Bu Sari, Iya. seperti yang telah kita bicarakan 2 hari ke belakang bahwa kita akan melaksanakan observasi. Tapi sebelum itu ada tahapan-tahapan, yaitu praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, saat ini merupakan tahapan praobservasi. Saya akan melihat sejauh mana rencana Bu Sari nanti ketika diobservasi. Baik, Bu Sari nanti observasinya mau di kelas berapa? Saya observasinya mau di kelas 5 dan mengambil mata pelajaran matematika. Oke. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai? Setelah hari pembelajaran, tujuan pembelajaran yang dicapai itu diharapkan siswa mampu untuk membuat grafik, untuk membuat data dalam bentuk daftar, tabel, kemudian daftar gambar, daftar diagram batang, dan diagram garis. Baik. Nah, tentunya di dalam tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ada area-area pengembangan yang hendak dicapai pula. Menurut Ibu atau apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu melalui pembelajaran tersebut? Nah, area yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut ada 3, Bu. Yang pertama adalah manajemen diri. Diharapkan peserta didik nantinya mampu mengelola dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, keterampilan berelasi. Diharapkan ketika pembelajaran mereka mampu berdiskusi, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Dan diharapkan nanti juga dalam kehidupan sehari pun mereka dapat terampil berrelasi. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Contohnya dalam membuat data dalam bentuk baik dalam bentuk tabel, daftar gambar, diagram batang, dan diagram garis, kan di sana ada tahapan-tahapannya. Diharapkan mereka mampu mengambil keputusan sendiri bagaimana nih caranya membuat data dalam bentuk diagram garis, tahapannya apa saja. Diharapkan mereka mampu mengambil keputusan bagaimana tahapannya, kemudian nantinya dalam kehidupan sehari-hari pun mereka diharapkan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke, tentunya ada hambatan ya, ada hambatan di dalam penerapan pembelajaran tersebut. Kira-kira apa hambatan yang mungkin nanti muncul? Hambatannya mungkin dalam mengelola kelas, mengondisikan kelas. Ya. Oke, karena matematik ini mungkin pelajaran yang dianggap sulit ya, jadi mengkondisikan kelas. Kemudian dalam kemampuan berpikirnya kan anak itu berbeda-beda. Oke, betul. Ada yang lambat. Betul, diferensiasi ya. Oke, ada yang cepat, ada yang lambat, dan ada yang sedang. Baik, Ibu. Tadi setelah menyimak dari pemaparan Ibu dari area pengembangan, jadi ada 3 area pengembangan ya dari 5 KS. Iya, betul. Oke. Nah, strategi apa yang dipersiapkan Ibu Sari dalam pembelajaran nanti? Tadi kan hambatannya mengondisikan kelas ya. Nah, saya akan mengambil teknik stop dalam mengondisikan kelas. Diharapkan nanti siswa dapat memfokuskan dirinya supaya dia siap dalam menerima pelajaran. Selain itu juga saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan akan mengambil video pembelajaran, akan menggunakan video pembelajaran dalam pembelajaran tersebut. Oke, bagus sekali. Media yang menarik gitu ya. Seperti apa? Boleh dikatakan sedikit gitu ya. Seperti apa media yang nanti akan digunakan oleh Bu Sari? Nanti saya akan menggunakan video pembelajaran yang di dalamnya ada pemaparan materi, data, membuat data dalam bentuk tabel. Nantinya akan ada cerita
Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu siap untuk melakukan tahapan yang kedua, yakni supervisi, di mana saya kan nanti akan hadir di dalam kelas. Hadir Bu? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sadi. Mudah-mudahan nanti supervisinya berjalan lancar ya Bu, dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Ibu tercapai. Oke. Terima kasih Bu ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Silakan pimpin dulu untuk berdoa satu orang. Berdoa mulai. Baik, kita absen dulu ya. Hari ini hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Mengapa dia tidak sekolah? Kita doakan ya, semoga Allah cepat sembuh. Selanjutnya kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional yang berjudul Halo Bandung. Biar lebih semangat ya belajarnya. 1, 2, 3. Terima kasih ya. Masih ingatkah pembelajaran tentang matematika pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Masih. Tentang apa? Ya, tentang mengenal data. Apa yang dimaksud dengan data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata, ya. Selanjutnya, data bisa berwujud apa saja? Yang pertama, data dapat berwujud keadaan, apa lagi? Suara, gambar, huruf, angka, matematika, bahasa, dan sebagainya. Contohnya data dari diri pribadi. Contohnya data Najwa. Apa yang bisa diperoleh dari data Najwa? Apa saja? Namanya betul. Apalagi? Jidni. Berat badannya ya. Yang ketiga, apalagi? Reina. Berat badan, kalau ada berat badan pasti ada tinggi badan, betul. Terus, kalau datanya, suaranya, ya boleh. Yang datanya berbentuk huruf, O, A, B, itu data. Golongan darah, kalian juga bisa ya. Selanjutnya, minggu yang lalu kita belajar tentang metode pengumpulan data. Mengumpulkan data itu dalam bentuk apa saja? Tapi apa? Ya betul, wawancara, apa lagi? Salsabila, angket, terus pengamatan atau observasi. Satu lagi, dokumentasi ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya tentang data. Untuk hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Penyajian data ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memudahkan dalam
membaca data. Sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Dan yang keempat, memudahkan dalam membuat analisis data. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini, setelah pembelajaran berakhir, diharapkan peserta didik dapat membuat penyajian data dalam bentuk tabel, diagram gambar, dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, atau piktogram, diagram datar, dan diagram garis. Dan metode penilaian yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran hari ini adalah penilaian produk. Baik, simak ya. Ibu akan menyampaikan, akan memutar sebuah video pembelajaran tentang penyajian data. Simak baik-baik, perhatikan. Penyajian data. Dengan sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami. Bentuk penyajian data ada 5 macam. Yang pertama daftar, yang kedua tabel, yang ketiga diagram gambar, yang keempat diagram batang, dan yang kelima diagram garis. Coba perhatikan contoh permasalahannya. Ini adalah sebuah peternakan. Sekarang simak video ini baik-baik ya. Ini video pembelajaran tentang penyajian data. Kita belajar tentang penyajian data. Tujuan penyajian data adalah agar suatu data dapat mudah dibaca dan dimengerti oleh orang lain. Maka dari itu, kita perlu mengubahnya ke dalam beberapa bentuk penyajian data, yaitu daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengunjungi peternakan Pak Donald. Yuk kita lihat ada hewan apa saja ya. Wah, ternyata Pak Donald memiliki banyak sekali bebek ya. Ada 11 ekor bebek dengan berat yang berbeda. Nah, diperoleh data sebagai berikut. Agar lebih mudah, kita harus menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. 500, 600, 700. Sekarang data yang kita miliki sudah berurutan. Yuk kita ubah data tersebut menjadi beberapa bentuk penyajian data.
Pertama, kita ubah data tersebut ke dalam bentuk daftar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang kolom dan baris. Baris merupakan deretan yang mengarah ke samping kanan, sedangkan kolom adalah deretan yang mengarah ke bawah. Kemudian, sesuaikan berapa baris dan kolom yang kita inginkan. Maka diperoleh daftar sebagai berikut. Penyajian data berikutnya adalah dalam bentuk tabel. Pertama, tentukan ada berapa nilai yang berbeda dari sebuah data. Pada data yang kita miliki, nilai yang berbeda adalah 500, 600, dan 700 gram. Karena kita memiliki 3 data yang berbeda, maka buatlah 3 baris pada tabel. Kolom pertama berisi nomor. Kolom kedua berisi data yang kita miliki, yaitu berat badan bebek. Dan kolom ketiga kita tulis dengan keterangan jumlah. Kolom ini bertujuan untuk menentukan banyak dari suatu nilai data yang ada. Maka diperoleh tabel sebagai berikut. Penyajian data berikutnya yaitu dalam bentuk gambar. Pada penyajian diagram dalam bentuk gambar, biasanya satu gambar mewakili beberapa data. Bisa saja satu gambar mewakili 10 data, atau lebih banyak lagi, atau mungkin lebih sedikit lagi, tergantung jumlah datanya. Nah, berhubung data yang kita miliki sedikit, maka ibu membuat keterangan satu gambar bebek mewakili 1 ekor bebek. Maka diagram gambarnya seperti ini. Kita berkeliling ke peternakan lagi yuk. Lihat, Pak Donald sedang memberi minum 3 ekor sapi. Wah, ternyata ada 3 ekor domba hitam juga. Lihat di sana, ada banyak sekali ayam ya. Ternyata ada 7 ekor ayam. Wow, ada 3 ekor kuda juga. Banyak sekali ya hewan di peternakan Pak Donald. Nah, tadi ada 3 ekor sapi, 3 ekor domba, 7 ekor ayam, dan 3 ekor kuda. Itu merupakan sebuah data. Yuk kita sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Pertama, ubah dulu data tersebut ke dalam bentuk tabel. Kemudian buat garis vertikal atau garis tegak yang mengarah ke atas dan satu garis horizontal atau garis mendatar yang mengarah ke samping. Lalu tulis keterangan di samping garis vertikal yang menunjukkan jumlah atau banyak data, yaitu banyak hewan. Dan di bawah garis horizontal yang menunjukkan nama atau objek data, yaitu nama hewan. Kemudian, buat angka 1 sampai jumlah hewan terbanyak pada data, yaitu 7. Lalu, tuliskan nama hewan yang ada pada data. Setelah itu, kita buat garis horizontal putus-putus sejajar dengan angka pada banyak hewan. Garis putus-putus ini akan memudahkan kita untuk membuat balok. Tahap terakhir, buatlah balok memanjang ke atas mengikuti banyak data hewan yang ada. Nah, begitulah cara membuat diagram batang. Selanjutnya, mari kita membuat diagram garis. Untuk membuat diagram garis, langkah-langkahnya sama seperti membuat diagram batang. Hanya saja, pada tahapan membuat balok, kita ubah dengan membuat garis putus-putus ke atas sampai angka yang menunjukkan banyak data. Kita mulai dari sapi ya. Sapi sebanyak 3 ekor, berarti kita membuat garis putus-putus sampai angka 3, dan seterusnya. Setelah itu, buat garis mengikuti ujung garis vertikal putus-putus. Nah, begitulah cara membuat diagram garis. Bagaimana? Mudah kan? Sekian perjalanan hari ini. Sampai jumpa.
Hai. Bagaimana, sudah paham? Paham. Jadi penyajian data itu ada berapa? 5 bentuk ya. Yang pertama daftar, betul. Coba masih ingat apa cirinya daftar itu? Datanya dipisahkan memakai tanda koma ya. Yang kedua tabel. Yang tabel ada kolom dan garis. Ada dan tadi dari data yang disampaikan ada berapa dan ada jumlah ya. Yang ketiga diagram gambar. Seperti namanya, diagram gambar. Ada gambarnya. Kalau bebek ada gambar bebeknya. Kalau sapi ada gambar sapinya ya. Yang keempat apa? Diagram garis. Sebelum ke garis satu lagi dulu. Diagram batang dulu ya. Karena ini merupakan materi prasyarat. Belum bisa menyajikan diagram garis kalau belum paham diagram batang. Yang keempat diagram batang berbentuk batang ya. Ada sumbu koordinat, ada garis kartesius, ada garis ke atas, lurus ke atas sama ke samping. Ke atas sumbu X, ke atas sumbu Y, yang ke kanan ke samping sumbu X ya. Yang kelima baru diagram garis. Diagram garis itu kalau sudah paham diagram batang kan bisa juga ya. Dari diagram batang di tengah-tengahnya bisa dibuat garis, nantinya dibuat titik. Nantinya titik-titiknya diurutkan sehingga membentuk garis ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Sudah paham semuanya? Yuk. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal. Nanti kalian kerjakan bersama teman kelompoknya ya. Teman kelompoknya sesuai tempat duduk. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kerjakan soalnya secara berkelompok, bekerjasama, berdiskusi ya. Semuanya harus aktif ya. Ikut dalam diskusi. Soalnya Ibu akan tampilkan di layar. Coba perhatikan. Pahami dulu soalnya. Data peminat olahraga dari siswa kelas 5 SDN Kadugede adalah sebagai berikut. Sepak bola ada 12 siswa. Voli ada 10 siswa. Badminton ada 4 siswa. Tenis meja 6 siswa. Renang ada 8 siswa. Pertanyaannya, ini ada 7 ya. Yang pertama, buatlah daftar dari data tersebut. Yang kedua, buatlah tabel dari data tersebut. Yang ketiga, buatlah diagram gambarnya. 4, buatlah diagram batangnya. 5, buatlah diagram garisnya. Yang keenam, olahraga apa yang banyak diminati? Yang ketujuh, olahraga apa yang kurang diminati? Silakan diskusikan dengan teman-teman. Kerjakan di buku tulisnya. Silakan berdiskusi. Soalnya ada di depan. Kelihatan? Yang pertama yang harus kalian buat itu adalah daftar ya. Ini datanya. Ada angka 12, 10, 4, 6 dan 8. Tadi daftar itu harus memakai koma-koma ya. Coba dari yang angkanya terkecil. Silakan kerjakan. Pertanyaan yang pertama dulu. Silakan. Rizky. Soal yang A dulu. Kerjakan.
Oke, semuanya sudah selesai? Siapa yang mau menjelaskan dan jawab pertanyaannya di depan kelas? Silakan. Acungkan tangannya kelompok mana? Iya, silakan. Sudah selesai? Kelompok Rezeki ya, silakan. Ke depan. Mau dijelaskan sama siapa? Rezeki sama atau Bayu? Satu orang. Rezeki, silakan ke depan. Bawa jawabannya. Depan sini. Berarti lihat ya soalnya. Data pemilihan olahraga dari siswa kelas 5 SD terdiri adalah sepak bolanya ada 12 orang, volinya ada 10 siswa, badmintonnya ada 4 siswa, tenis-mejanya 6 siswa, renangnya ada 8 siswa. Jawaban yang pertama, daftar dari soal ini. Daftarnya. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, buatlah tabel dari data tersebut. Silakan sampaikan Rezeki. Pada tabel ada kolom nomor, jenis olahraga dan jumlahnya. Yang pertama sepak bola ada 12 orang. Lanjutkan. Ada, iya, badminton. Terus jadi jumlahnya ada berapa orang? 40. Bagus. Yang ketiga, diagram gambar. Hampir mirip ya dengan tabel, tapi jumlahnya diganti dengan gambar manusia ya. Sepak bolanya ada berapa orang? 12. Voli gambarnya ada. Ya, badminton. Ya, tenis meja ada 6. Renang. Ya. Yang keempat, diagram batang berbentuk batang ya. Ini ada suku X yang ke samping, suku Y ke atas. Suku X ada keterangan jenis olahraga. Yang ke atas ada keterangan banyak. Kita baca diagram batangnya. Ada berapa? Ya. Voli 10. Badminton
Ya, tenis meja. Pertanyaan yang kelima. Pak, bagus ya. Dari perempuannya perwakilan perempuan kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Jawab pertanyaan yang ada di layar. Semuanya Pak, jawabannya? Pertanyaan yang kedua. Fadel, dapat ditunjukkan? Jawabannya? Dijelaskan dari bukunya. Selanjutnya yang ketiga, apakah data tersebut dalam diagram gambar? Coba jelaskan kembali. Yang pertama, sepak bola gambar manusianya ada. Ketiga, dan bintang gambar selanjutnya yang minat sepak bola ada voli, badminton 4, tenis meja 6. Selanjutnya yang kelima, buatkan diagram garis dari data tersebut hampir mirip dengan diagram barang. Alhamdulillah kelompok 2 sudah diagram garisnya. Coba jelaskan. Hampir mirip dengan diagram. Hanya kalau diagram garis sama seperti namanya akan bentuk garis. Sepak bola ke angka 12, voli ke angka 10, badminton ke angka 4, tenis meja ke angka 6, renang ke angka 4. Pertanyaan yang keenam, olahraga apa yang banyak diminati? Tuh, ada berapa orang? Paling banyak ya. Sedangkan olahraga pertanyaan yang G, olahraga apa yang paling diminati? Ada berapa? Ya, dari keseluruhan soal pertanyaan jawaban dari kelompok 2 betul semuanya. Apakah selesai ya? Ikutan lagi. Dari perwakilan kelompok, dari yang laki-laki dan perempuannya, diangkat di yang pertama, soalnya selesai ya, semuanya selesai sampai 7 soal sampai pertanyaan yang G. Kemudian jawabannya juga betul. Jadi nilainya paling besar. Karena sekali lagi kelompoknya bagus ya. Hanya 3 soal lagi belum selesai. Yang tadi sudah tepat, sudah disampaikan di depan, sudah betul jawabannya, hanya waktunya kurang cukup untuk menyelesaikan pertanyaan yang E. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya,
tabel, hanya jumlahnya diganti dengan gambarnya. Yang keempat, diagram batang memakai sumbu X dan sumbu Y dan dibuat gambar batang. Yang kelima, diagram garis sama seperti diagram batang memakai sumbu X dan sumbu Y. Tapi dengan titik-titiknya dihubungkan sehingga bentuk garis. Yang masih nyaman, duduknya boleh menyandar. Pokoknya bebas, boleh duduk senyaman mungkin. Kakinya boleh dinaikkan dengan meja. Sekarang pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Masih ada yang belum pejam. Coba pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Bayangkan sesuatu yang ada di pikiran kalian. Kemudian keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan kembali perlahan. Coba bayangkan sesuatu yang ada di pikiran kalian. Keinginan kalian apa? Kemudian kumpulkan pikiran kalian. Barangkali ada yang masih ada di rumah atau di jalan atau di luar, ya. Fokuskan kalian sedang ada di ruang kelas ini. Buka mata kalian perlahan. Dan keluarkan beban kalian. Tepuk tangan. Waalaikumsalam, Ibu Hani. Bagaimana kondisi hari ini? Apakah baik-baik saja? Sebetulnya hari ini saya kurang fit, Bu. Oh, kenapa? Karena kan saya masih mempunyai anak yang masih kecil di bawah 1 tahun. Ya. Sekarang dia baru usianya 11 bulan lebih. Masih kurang tidur kalau malam saya muda. Kemudian mungkin kemarin saya kelelahan, jadi sekarang agak flu, serak. Tapi udah ke dokter ataupun minum obat. Kalau minum obat sudah, tapi belum ke dokter. Ya, iya. Saya sarankan mudah-mudahan ibu cepat sehat ya, sehingga aktivitas ibu sehari-hari baik itu di sekolah maupun di rumah bisa dilewati dengan baik. Amin. Terima kasih, Bu. Iya, ibu. Alhamdulillah proses observasi sudah dilaksanakan. Iya, alhamdulillah. Dan saya pun sudah mengamati proses pembelajaran yang ibu sampaikan dengan murid-murid di dalam kelas. Iya. Dan ada banyak hal yang menarik yang saya lihat dan temukan dari pembelajaran ini. Nah, saat ini merupakan proses pasca observasi. Nah, kira-kira apa yang ingin ibu sampaikan atau yang ingin ibu harapkan dari kegiatan ini? Dari kegiatan ini saya menginginkan ada tindak lanjut mengatasi dari kekurangan yang ada pada pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan. Iya. Dan baik buruknya, kelemahan dan kekurangannya, ingin ada tindak lanjutnya, perbaikannya seperti apa begitu. Mungkin ibu bisa bantu. Oke, baik. Kemarin saya melihat sewaktu observasi ibu sudah memang sesuai ya, sudah bagus dan memang ada banyak hal-hal yang menarik dan sesuai dengan apa yang akan ibu kembangkan. Nah, kira-kira apakah ibu
Apa yang ibu rasakan selama proses supervisi kemarin dalam pembelajaran yang ibu sampaikan terhadap anak-anak? Alhamdulillah dari awal pendahuluan kegiatan inti sampai akhir itu yang saya rasakan, alhamdulillah pembelajaran yang telah dilakukan kemarin itu memuaskan menurut saya. Iya. Dan memuaskannya dilihat dari segi apa, Bu? Indikator dari kata memuaskan itu dilihat dari apa? Dari manajemen diri siswanya, sehingga dapat kalau tiap siswanya sudah mampu memanajemen diri, nantinya kondisi kelasnya akan kondusif sehingga mereka akan fokus dalam belajar. Ya, Dan betul. nantinya tujuan pembelajaran akan tercapai kalau kondisi kelasnya sudah kondusif. Iya, baik. Selain manajemen diri siswa yang memang tadi target pengembangan ibu, apalagi yang ibu rasa wah ini sudah tuntas nih, sudah sesuai nih. Selain manajemen diri, yang kedua adalah keterampilan berelasi. Ya, apa yang ibu lihat dari keterampilan berelasi siswa dalam pembelajaran? Dalam kegiatan berdiskusi, kelihatan setiap kelompok anak-anak itu mampu berdiskusi, menyelesaikan masalahnya. Kemarin mereka saling berbagi informasi dan memecahkan masalah satu sama lain. Jadi bisa si murid bisa saling berkomunikasi, Ya, berkomunikasi gitu ya, dan Kemudian, berkolaborasi. ya. Kemudian apalagi, Bu? Yang ketiga adalah pengambilan keputusan Iya. yang bertanggung jawab. Bagaimana itu murid-murid yang ibu rasakan gitu ya? Dalam penyelesaian soal, kan di sana ada soal, buatlah diagram, buatlah data ini dalam bentuk daftar, tabel, kemudian diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Kelihatan mereka itu sudah mampu mengambil keputusan bagaimana nih caranya menjawab soal yang pertama. Data harus diselesaikan dalam bentuk daftar. Ya. Kemudian yang kedua tabel, bagaimana mereka menyelesaikan masalah, mengerjakan soal, mengubah data dalam bentuk tabel itu seperti apa, mereka mampu menyelesaikannya. Yang ketiga, dalam bentuk diagram gambar juga mereka mampu mengambil keputusan bagaimana nih menyelesaikan data ini, mengubah bentuk data ini dalam bentuk diagram gambar dan diagram batang. Bagaimana caranya? Misalnya satu anak bagaimana nih dalam diskusi untuk menyelesaikan diagram batang. Langkah pertamanya itu apa? Langkah pertamanya harus membuat bidang kartesius dalam bentuk sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua harus membuat batang. Ya, betul. Mereka sudah mampu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah membuat data dalam bentuk garis. Juga mereka di sana dituntut harus mengambil keputusan bagaimana nih caranya membuat diagram garis. Langkah pertamanya seperti apa? Yang pertama sama seperti diagram batang, membuat bidang kartesius dulu, kemudian membuat titik-titik dan setelah titik-titiknya terbentuk dihubungkan sehingga membentuk garis. Oke, Itu juga merupakan contoh dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, bagus Ibu. Jadi memang kompetensi sosial emosional yang Ibu kembangkan ini memang harus selalu terus kontinu diterapkan dalam pembelajaran sehingga murid tadi ya seperti yang Ibu bilang bisa mengendalikan diri gitu ya. Oke, baik Ibu, selain Ibu rasa ini berhasil sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dalam tujuan pembelajaran, adakah hambatan ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas bersama murid-murid tersebut? Hambatannya dari diri siswa, karena kemampuan diri siswa itu berbeda-beda. Ya betul. Ada yang cepat mengambil pelajaran, Betul. ada yang kurang. Oke, bagaimana Ibu mengatasi hambatan tersebut sehingga Ibu bisa mengakomodir kebutuhan siswa ini yang
sedang atau lambat gitu. Menurut saya dapat mengatasi hal tersebut dengan memilih strategi pembelajaran yang lain. Ya, kalau kemarin seberapa berhasil penggunaan metode ataupun media pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas? Menurut saya hampir 90%. Iya, dilihat dari apa nih? 90% Ibu berhasil menggunakan media ini. Dari area yang ingin dikembangkan, Iya. kan tadi dari yang sudah disampaikan dari mendidik-mendidiknya, dari keterampilan berrelasinya, dan dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawabnya. Ketiga area yang ingin dikembangkan menurut saya alhamdulillah sudah hampir mencapai. Iya. Namun tadi disampaikan bahwa ada hambatan ya. Hambatan Dari tadi kemampuan diri siswa. dari kemampuan diri siswa. Nah, apa strategi atau cara yang akan Ibu lakukan sehingga Ibu dapat mengakomodir tadi gaya belajar minat siswa Saya tersebut? akan memperlakukan terus daya mungkin nantinya. Ya, seperti apa itu? Boleh dijelaskan, Bu? Ya, ketua kelompoknya yang sudah paham terhadap Ya. suatu materi, memberikan penjelasan kepada temannya yang kurang memahami dalam bahasa mereka supaya lebih paham. Baik, jadi itu salah satu strategi. Kemudian apalagi yang ingin Ibu jadikan sebagai cara untuk mengatasi hambatan ataupun kesulitan dalam pembelajaran Ibu rasakan tadi? Dalam penggunaan media, mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang lain. Contohnya media pembelajaran yang lebih interaktif, menarik. Iya, mata pelajarannya diobservasi kemarin yang Ibu angkat itu matematik ya, Bu? Iya, mungkin Matematika. boleh Ibu jelaskan media pembelajaran yang memang biasa digunakan dalam pembelajaran matematik ini? Kalau biasanya saya karena kan kemampuan dasar anak itu dalam pelajaran matematika itu kurang ya Bu. Matematika itu kebanyakan tidak disukai oleh siswa. Iya, Jadi betul. saya biasanya kalau pelajaran matematika itu lebih sering ceramah supaya lebih mudah paham ke siswanya gitu. Iya. Nah, dari ceramah itu apakah Ibu dapatkan sesuatu yang memang ini saya rasa tidak cocok, ini memang bagus, ini tepat, atau apa, Bu? Dari pengalaman Ibu itu? Tapi setelah kemarin menggunakan video pembelajaran, materi lebih cepat tersampaikan ya. Iya. Kemudian anak lebih semangat, lebih antusias dalam belajar. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa menggunakan media pembelajaran yang kemarin itu lebih baik daripada metode pembelajaran yang biasanya saya lakukan. Oke, mungkin ada teknik lain mungkin Bu selain Ibu menggunakan metode, kemudian yang lainnya gitu, ada cara lain tidak? Ada cara lain tidak? Ya, mungkin selain metode, teknik ataupun Strategi ya, dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran mungkin Bu. ada pembelajaran. Iya. Oke. Baik, Ibu. Nah, tadi sudah disampaikan alternatif itu ya, selain dari model apa lagi, Bu? Model pembelajaran terus teknik penilaiannya kan ada penilaian produk ya, project. Iya, betul. Seperti apa itu, Bu? Kalau produk menghasilkan produk ya Bu, ya. Iya. Project itu ada dan untuk teknik project siswa itu menyelesaikan project dalam kurun waktu tertentu, contohnya dalam waktu 1 minggu seperti itu Bu. Oke, bagus. Nah, Neng, Ibu, ini dalam tadi ada strategi ya, strategi yang ingin dikembangkan lagi, kemudian tindak lanjut yang ingin Ibu
laksanakan. Nah, kira-kira kapan ini tindak lanjut ini akan Ibu rencanakan waktunya gitu? Waktunya mungkin nanti setelah beres ini libur lebaran mungkin. Oh iya. Karena kan sekarang mau libur Ramadan, awal Ramadan terus. Oke, seperti kita ketahui ya bahwa Ramadan itu memang tidak full kegiatan keagamaan, Bu ya. Jadi ada pembelajaran juga KBM sampai jam, kalau SD itu dari jam berapa sampai jam 1. Iya. Iya. Terus menurut Ibu siapa yang ingin Ibu apa rekan ataupun siapa yang ingin dilibatkan dalam tindak lanjut tersebut? Teman-teman segugus mungkin dalam KKG. Oh, dalam KKG. Apa yang akan Ibu lakukan di sana? Di sana nantinya saya akan bertukar informasi, berbagi informasi, mungkin saya minta saran masukan dari mereka terkait tindak lanjut dari pembelajaran yang kemarin. Oke, baik. Ibu yang akan dilibatkan Ibu dalam proses tindak lanjut atau pengembangan pengembangan diri yang ingin Ibu kembangkan apa? Orang. Selain tadi pemilihan metode, berarti Ibu akan apa pengembangan dirinya? Berbagi informasi Oke. dengan rekan sejawat. Jadi berelasi, berkomunikasi ya, kemudian berbagi informasi. Iya. Gitu ya, Bu. Iya. Oke. Nah, Ibu bentuk aksi nyata nanti ke depan itu seperti apa? Dari tindak lanjut mungkin ada aksi nyata yang akan Ibu laksanakan. Seperti apa, Bu? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin memilih strategi pembelajaran yang lain, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Kemudian dengan cara sharing informasi di KKG, meminta saran dari ibu kepala sekolah, dan pengembangan sharing pembelajaran seperti pada webinar. Oke, baik, itu memang alternatif solusi yang memang sangat bagus sekali ya, Bu ya. Dan Ibu telah bisa menggali apa saja kesulitan, kemudian apa saja yang harus dikembangkan, kemudian tindak lanjut. Maaf Bu. Dan ya nggak apa-apa. Memang cuaca sekarang lagi kurang menentu dan memang Iya. kita harus ekstra dengan nutrisi yang bisa menjamin atau menjaga imun tubuh. Dan Ibu banyak minum aja, Bu ya. Iya, terima kasih Bu sarannya. Iya, baik, Ibu kembali lagi ya, Bu ya. Iya. Tadi bagus gitu ya, Ibu sudah bisa menggali potensi atau menemukan kekurangan dari pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kemudian Ibu juga bisa mengembangkan area tindak lanjut yang ingin Ibu nanti rencanakan dan laksanakan. Baik, ini merupakan alhamdulillah ya sesi kegiatan pasca observasi alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah Ibu pun sudah bisa menemukan sendiri apa yang harus Ibu lakukan. Nah, di akhir sesi sebelum kita tutup, apa yang akan Ibu sampaikan? Alhamdulillah dari kegiatan yang telah saya lakukan bersama Ibu, banyak sekali hal-hal baru yang saya ketahui yang sebelumnya belum terpikirkan oleh saya. Banyak hal yang saya ketahui terutama terkait apa yang harus saya kembangkan dalam pembelajaran, seperti yang 3 tadi ya. Yang pertama manajemen diri, yang kedua tentang keterampilan berelasi, dan yang ketiga tentang mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dan saya berupaya untuk perbaikan diri pembelajaran saya. Mudah-mudahan yang saya lakukan hari ini berdampak untuk peserta didik selanjutnya. Dan saya berharap setelah kegiatan ini Ibu terbuka kepada saya bantuannya dan sarannya, sharing informasinya untuk perbaikan saya ke depannya dalam pembelajaran.
Ya baik Bu, alhamdulillah ya. Mungkin nanti ke depan saya pun akan terbuka ya, baik dengan Ibu ataupun siapapun yang memang memiliki hambatan ataupun kesulitan dalam semua hal gitu ya. Dan alhamdulillah Ibu, proses kita mulai dari pra observasi, kemudian observasi, dan terakhir hari ini kali ini adalah pasca observasi sudah kita laksanakan, dan saya pun berharap juga ini berdampak pada khususnya anak didik kita, sehingga anak didik memang memiliki kompetensi sosial emosional yang diharapkan. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya atas waktunya. Saya ganggu mulai dari awal sampai akhir. Sekian Bu, selamat beraktivitas kembali Bu. Ya.